kasus Tom Lembong ya, yang menimbulkan banyak pertanyaan di tengah masyarakat bahwa dia bukan hanya satu orang Menteri Perdagangan, ada banyak Menteri Perdagangan yang juga melakukan impor, dan tentu saja ya ada pimpinan yang di atas, dan itu juga ada rakortas dan lain sebagainya lah. Itu yang informasi yang kita dengar. Nah, kenapa lalu kemudian dipanggil lalu dijadikan tersangka, ditahan, dan itu menimbulkan spekulasi publik, dan itu kemudian ya dikhawatirkan mencederai ya citra ya Presiden Prabowo Subianto yang ingin menegakkan hukum seadil-adilnya. Jadi ini harapan kami, mudah-mudahan ini bisa dijawab dengan baik di sini. Untuk kasus Tom Lembong sama sekali kami tidak pernah ada masuk soal politik. Kami hanya yuridis dan itu yang kami punya. Soal nanti apa yang menjadi hal-hal yang bergulir di media, nanti akan saya minta Jampitsus untuk menyampaikannya. Karena untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka itu tidak mudah. Kami melalui proses tahapan-tahapan yang sangat rigid dan tidak mungkin kami menentukan seseorang menjadi tersangka. Ini akan melanggar HAM. Kami pasti hati-hati. Nanti Jampitsus akan menyampaikan apa dan mengapanya. Tom Lembong itu kasusnya bisa benar. Bisa benar kenapa? Karena apa yang expose, yang diumumkan ke publik oleh Kejaksaan Agung itu memang memenuhi syarat korupsi. Memenuhi syarat ya, menurut undang-undang. Menurut undang-undang. Secara legal formal. Secara legal formal. Ya. Karena apa? Legal formal korupsi itu artinya memperkaya diri sendiri atau orang lain. Atau korporasi. Itu jadi satu. bisa saja dia tidak memperkaya diri tapi dianggap memperkaya orang lain. Memperkaya perusahaan lain yang diberi lisensi untuk itu. Satu. Yang kedua, merugikan keuangan negara. Yang ketiga, melanggar hukum dengan cara melanggar hukum. Melanggar hukumnya itu sudah jelas karena pada waktu itu ada aturan kita tidak boleh impor gula karena produksi melimpah. Lalu memperkaya orang lain tentu. Ada perusahaan yang mendapat ada perusahaan yang mendapat keuntungan dari situ. Tidak memperkaya diri. Gitu. Tapi merugikan keuangan negara sudah dihitungkan oleh kejaksaan. Kalau tidak karena ada ini maka negara rugi sekian sudah dihitung juga. Jadi memenuhi syarat untuk ditersangkakan korupsi, jangan pula dipolitisir. Mahfud MD, penetapan tersangka Tom Lembong unsurnya nampaknya terpenuhi dan memenuhi syarat. Mantan Menko Polhukam RI, Mahfud MD menilai bahwa penetapan Tom Lembong sebagai tersangka oleh Kejagung terkait kasus dugaan korupsi impor gula telah memenuhi dua unsur dalam UU korupsi, meskipun yang bersangkutan tidak menerima aliran dana. Di dalam hukum korupsi itu tidak harus ada aliran dana. Rumusnya itu memperkaya diri atau memperkaya orang lain. Termasuk perusahaan-perusahaan yang diberi lisensi. Kalau itu dapat keuntungan secara tidak wajar, korupsi. Unsur pertama terpenuhi, ujar mantan Menko Polhukam RI, Mahfud MD pada Rabu, 6 November 2024. Unsur kedua dengan cara melanggar hukum, melanggar aturan yang sudah ditentukan. Dan tentu lalu dihitung kerugian negara atas ini semua berapa. Kalau itu tidak ada debat bahwa unsurnya nampaknya sudah terpenuhi, jelanjutnya. Mahfud juga menyoroti tentang dugaan politisasi hukum pada kasus Tom Lembong. Selain itu, DPR RI juga memberi atensi tinggi. Di depan Jaksa Agung, politikus Nasdem tanya kasus korupsi Tom Lembong, apakah itu orderan? Anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Nasdem Rudianto Lalo mempertanyakan penetapan tersangka mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi impor gula oleh Kejaksaan Agung, Kejagung. Menurut dia, muncul persepsi di publik kalau kasus itu diungkap karena ada yang memesannya. Sehingga, dibutuhkan penjelasan dari Kejagung secara rinci terkait konstruksi hukumnya. Hal itu ia katakan saat rapat kerja dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 13 November 2024. Seperti kasus Tom Lembong, tidak ada angin dan hujan, tiba-tiba dinyatakan tersangka. Tentu menimbulkan persepsi di publik, apakah kasus ini murni penegakan hukum atau orderan? Pesanan, Ika Tarudianto, Rabu. Karena yang kita takutkan,
Muncul persepsi di publik ini kasus ini pesanan, orderan, menarget orang-orang tertentu, menarget kasus-kasus lama, imbuhnya. Rudianto mengatakan, Kejagung sebagai lembaga penegak hukum di Indonesia, sejatinya harus mengungkap perkara yang kakap. Sejatinya penegak hukum harus menarget kasus-kasus kelas kakap, bukan kasus-kasus kelas teri. Ini banyak tumpuan harapan dari masyarakat, ujarnya. Selain itu, dirinya meminta Kejagung bersama Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, membuat strategi pencegahan korupsi yang baik. Indonesia akan dicatat kalau pejabatnya paling banyak keluar masuk penjara. Pertanyaan saya, sampai kapan pendekatan represif ini dilakukan? Tapi seyogianya 3 lembaga penegak hukum ini harus punya strategi bagaimana pencegahan pemberantasan korupsi itu, jika tanya. Sebelumnya, Tom Lembong mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan pada Selasa, 5 November 2024. Gugatan pra-peradilan yang diajukan terkait penetapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi importasi gula. Kuasa hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, menilai penetapan tersangka Tom Lembong oleh Kejaksaan Agung, Kejagung, cacat hukum. Sebab itu, pihaknya meminta agar kliennya dibebaskan dari tahanan. Kami juga meminta agar klien kami dibebaskan dari tahanan, kata Ari dalam keterangannya Selasa 5 November. Selain politikus Nasdem, politikus Gerindra juga memberi atensi yang cukup tinggi. Pada rapat dengan Jaksa Agung, politikus Gerindra sebut penetapan tersangka Tom Lembong terburu-buru. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Gerindra Muhammad Rahul menyebut, penetapan tersangka mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi impor gula, terkesan terburu-buru. Pernyataan itu disampaikan Rahul saat rapat kerja dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu, 13 November 2024. Saya ingin menyampaikan penetapan tersangka kasus korupsi impor gula Tom Lembong. Menurut saya itu terlalu terkesan terburu-buru, kata Rahul, Rabu. Rahul meminta kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk menjelaskan kepada publik secara jelas terkait konstruksi hukumnya. Dalam artian konstruksi hukum, harus dijelaskan kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut, katanya. Menurut dia, bila tak ada penjelasan secara detail, bisa menciptakan opini di publik kalau pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menggunakan penegak hukum sebagai alat politik. Pak Jaksa Agung jangan sampai kasus ini menggiring opini yang negatif kepada publik dan beranggapan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menggunakan hukum sebagai alat politik, ujarnya. Sebelumnya, Tom Lembong mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan pada Selasa, 5 November 2024. Gugatan pra-peradilan yang diajukan terkait penetapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi importasi gula. Kuasa hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, menilai penetapan tersangka Tom Lembong oleh Kejaksaan Agung, Kejagung, cacat hukum. Sebab itu pihaknya meminta agar kliennya dibebaskan dari tahanan. Kami juga meminta agar klien kami dibebaskan dari tahanan, kata Ari dalam keterangannya Selasa 5 November. Selain politikus Nasdem, politikus Gerindra juga memberi atensi yang cukup tinggi. Pada rapat dengan Jaksa Agung, politikus Gerindra sebut penetapan tersangka Tom Lembong terburu-buru. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Gerindra Muhammad Rahul menyebut, penetapan tersangka mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi impor gula, terkesan terburu-buru. Pernyataan itu disampaikan Rahul saat rapat kerja dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu, 13 November 2024. Saya ingin menyampaikan penetapan tersangka kasus korupsi impor gula Tom Lembong. Menurut saya itu terlalu terkesan terburu-buru, kata Rahul, Rabu. Rahul meminta kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk menjelaskan kepada publik secara jelas terkait konstruksi hukumnya. Dalam artian konstruksi hukum, harus dijelaskan kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut, katanya. Menurut dia, bila tak ada penjelasan secara detail, bisa menciptakan opini di publik kalau pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menggunakan penegak hukum sebagai alat politik.
Pak Jaksa Agung jangan sampai kasus ini menggiring opini yang negatif kepada publik dan beranggapan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menggunakan hukum sebagai alat politik, ujarnya. Sebelumnya, Tom Lembong mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan pada Selasa, 5 November 2024. Gugatan pra-peradilan yang diajukan terkait penetapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi importasi gula. Kuasa hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, menilai penetapan tersangka Tom Lembong oleh Kejaksaan Agung, Kejagung, cacat hukum. Sebab itu pihaknya meminta agar kliennya dibebaskan dari tahanan. Kami juga meminta agar klien kami dibebaskan dari tahanan, kata Ari dalam keterangannya Selasa 5 November. Subscribe, like, komen dan share. Agar channel ini dapat berkembang dengan cepat. Mari jaga kawal Presiden Prabowo Gibran, Indonesia Emas 20.245, Indonesia Maju.